Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la sholatalah wala sholata liman la zakatalah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada keimanan yang sempurna tidak ada keimanan sempurna bagi orang yang tidak sholat, dan tidak ada sholat yang sempurna bagi orang yang tidak bayar zakat. Ini ya. Jadi pentingnya orang beriman itu tandanya adalah sholat. Jadi kalau kita ngomong beriman tapi enggak sholat, sama saja bohong. Karena apa? Perintah Allah yang paling menonjol dari perintah yang lain adalah sholat. Dan tidak ada sholat yang sempurna ataupun yang baik, yang bagus, kecuali dia bayar zakat. Karena bayar zakat ini simbol daripada kita hablum minanas. Kalau tadi sholat hablum minallah. Karena perintah Allah itu hablum minallah dan hablum minanas harus seiringan, ya. Harus bersamaan. Ibarat mata uang itu, dua mata sisi uang itu harus ada gambarnya. Kalau nggak ada gambarnya, salah satu muka daripada koin ataupun kertas uang nggak akan jadi uang. Begitu juga ketika kita tidak bisa hablum minallah dengan baik dan hablum minanas dengan baik, maka di situ tidak akan menjadi mukminah yang sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tahiru amwalakum bizakah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sucikanlah harta-harta kalian semua dengan zakat. Apa artinya? Bahwa harta itu ada sesuatu kotoran di dalamnya. Maksudnya apa? Bukan kotoran harfiah, bukan kotoran zuhiriyah, tapi kotoran maknawiyah, kotoran yang sebangsa ruhiyah. Ketika seseorang punya harta tidak dizakati atau belum dizakati, di situ ada kotoran. Karena apa? Ada hak orang lain, hak yang tidak mampu, hak fakir miskin, ghorimin, ibnu sabil, mu'alaf dan lain sebagainya, ada pada harta-harta orang yang belum dizakati. Maka salah satu mensucikan harta kita atau kalian semua adalah dengan membayar zakat. Wa qala sallallahu, man wajabat alaihi az-zakat falam yadfa'uha fahuwa finnari. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa wajib baginya, telah wajib baginya untuk bayar zakat, tapi enggak bayar zakat, falam yadfa'uha, akan tapi dia enggak bayar zakat, sudah nisab, sudah haul, sudah wajib bayar zakat, tapi ternyata dia enggak bayar zakat. Contohnya ada korun, ya, itu zaman Nabi Musa. Ada Sa'labah, salah satu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang sudah waktunya bayar zakat, enggak bayar zakat, maka dia akan berada di api neraka nya Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Allah paling benci, Allah paling tidak suka ketika harta yang Allah berikan tidak bermanfaat, tidak ditasarufkan, tidak untuk berbagi, membantu orang-orang yang lain yang lemah ataupun yang membutuhkan. Karena Allah itu hanya memberikan sesuatu kepada kita itu sebagai titipan, sebagai wasilah atau pelantara saja. Hakikatnya adalah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak, ya. Makanya nggak boleh kita lupa ketika kita punya apapun, hakikatnya dari Allah. Jangan lupa diri kayak korun, kan, atau kayak Sa'labah, merasa saya yang kerja, saya yang capek, ngapain saya harus ngasih orang lain yang enak-enakan, yang enggak jerih payah, yang enggak berkeringat. Nah, ini salah total. Ketika Allah murka, ya udah, dalam sekejap, dalam semenit pun sudah hilang semuanya. Nah, makanya kita punya kesehatan, punya ilmu, punya harta, hakikatnya untuk berbagi, yaitu dengan hablum minallah dan hablum minanas, yang sinergi, yang sinkron, yang seimbang, tidak berat sebelah. Karena orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, itu banyak sekali cerita-cerita yang akhirnya masuk neraka walaupun rajin ibadahnya. Tapi
Orang-orang yang biasa saja bisa masuk surga karena ada kepedulian dengan sesama ya. Tapi bukan berarti kita dengan kepedulian itu masuk surga juga, enggak. Karena masuk surga itu adalah hak prerogatif Allah atau haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Kita harus tetap berikhtiar sampai kita mendapatkan maghfirah, rahmat, dan sampai kita mendapatkan anugerah dari Allah untuk berupa masuk surganya Allah. Itu harus diusahakan, tidak hanya diam ya, tapi diusahakan dengan apa? Dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menjalankan semua perintahnya dan dengan semaksimal mungkin menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini harus kita perhatikan betul-betul ya, hablum minallah hablum minanas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.